Selamat pagi para hamba Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Judul renungan kita pagi ini adalah para peniup nafiri. Pagi ini kita tiba pada bacaan Alkitab kita dari Bilangan pasal 10. Ada 36 ayat dalam bacaan ini. Namun yang paling berkesan bagi saya untuk saya bicarakan pagi ini adalah pekerjaan khusus anak-anak Imam Harun, yakni meniup nafiri. Dalam ayat 2, Tuhan memerintahkan agar Musa membuat 2 nafiri dari perak. Tujuan daripada nafiri ini adalah untuk memanggil umat Tuhan dan untuk menyuruh laskar-laskar berangkat. Menarik sekali membahas hal ini. Karena ada tanda-tanda yang harus diperhatikan. Pertama, apabila kedua nafiri itu ditiup, itu artinya segenap umat Tuhan berkumpul di kemah pertemuan. Kedua, apabila satu saja nafiri yang ditiup, artinya para pemimpin dan kepala-kepala pasukan berkumpul kepada Musa. Ketiga, apabila yang ditiup adalah tanda semboyan, maka berangkatlah laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Dan yang keempat, jika ditiup tanda semboyan kedua kalinya, itu artinya berangkatlah laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Unik ya, dan menarik sekali Bapak Ibu. Israel harus terbiasa dengan tanda-tanda ini. Itu artinya Tuhan melatih mereka untuk dengar-dengaran akan komando Tuhan yang diamanahkan kepada Musa. Yang menarik lagi adalah bahwa tugas meniup nafiri ini adalah tugas anak-anak Imam Harun, imam besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ini dalam dunia perjanjian baru kita tidak lagi mengenal jabatan imam besar yang disematkan pada manusia. Kita hanya punya imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ini semua adalah anak-anaknya, anak-anak imam besar, yaitu anak-anak Tuhan. Artinya, kita punya tugas dan berhak untuk meniup nafiri ini dengan maksud mengumpulkan untuk menggerakkan umat Tuhan datang berkumpul dan berangkat berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara sekalian, di gereja di mana saya melayani, kita ada biston pagi di gereja secara berjemaah, tapi ini khusus kepada anak-anak muda, khusus kepada KMBK. KMBK itu adalah kaum muda buat Kristus. Itu sebutan khusus bagi GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. KMBK. Di gereja kita ada biston pagi bersama anak-anak muda, KMBK. Kita adakan biston di gereja setiap jam 5 sampai jam 6. Ada yang menarik yang saya perhatikan dengan anak seorang pelayan di gereja kita, namanya Gilbert Hutasoid. Ya, mohon maaf nih anak kami Gilbert, saya pakai dulu namanya. Anak ini selalu aktif menghampiri rumah temannya yang bernama Pardi Panjaitan, membangunkan dan mengajak ke gereja biston pagi setiap pagi. Saya katakan pada dia bahwa ia telah memerankan tugas anak Imam Harun, yakni meniup nafiri untuk memanggil orang datang berkumpul ke kemah pertemuan. Ini tugas yang telah diambil oleh Gilbert ini. Walaupun dia masih baru tamat SD, itu aktif dia kerjakan dan berhasil membangunkan Pardi untuk datang bergereja. Ya. Dia telah memerankan peranan anak Imam Harun untuk meniup nafiri mengumpulkan orang ke gereja. Ada lagi yang unik, masih kelas 5 SD, tetapi dia menemani kakaknya untuk biston pagi datang berjalan kaki ke gereja. Nama anak ini Leonel Gultom dan kakaknya Rahel Gultom. Saya tertarik mengamatinya karena anak ini sekalipun masih kecil, tetapi tidak pernah ngantuk biston di gereja, walaupun dia belum begitu paham tentang penyembahan dan yang lain. Kadang dia memang sudah bosan menyembah, dia lihat-lihat yang lain, saya perhatikan. Tapi dia tetap aktif tiap pagi, menjadi pengawal berjalan kaki dari rumahnya bersama kakaknya untuk datang bergereja. Ini pun pelayanan yang luar biasa menurut saya. Ya, sehingga saya tertarik memperhatikannya. Tidak mungkin lagi kita meniup sangkakala, trompet atau nafiri. Tetapi sekarang kita menggunakan nafiri modern. Apa itu? HP, WA, Facebook, dan sifatnya mengajak, membangunkan orang lain agar datang ke gereja, mengajak berkumpul di ibadah-ibadah yang ditentukan. Itu adalah tugas peniup nafiri. Dan kalau kita mengambil itu, pastilah ada berkat Tuhan untuk kita. Mari kita gunakan segala fasilitas kita yang ada pada kita. Dan juga mungkin kita punya kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, mengajak menjemput orang datang beribadah ke gereja. Itu pasti sesuatu yang menyenangkan di hati Tuhan. Itu peranan meniup nafiri di akhir zaman ini untuk mengumpulkan orang lain datang beribadah kepada Tuhan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mau menjalankan tugas ini. Dan kitalah alamat yang tepat yang dituju oleh berkat Tuhan ketika kita mampu memerankan peran kita mengajak orang lain berbakti kepada Tuhan. Ada banyak orang tidak datang ke gereja karena tidak diajak. Ada banyak orang sedang goyah, malas bergereja
Tetapi ketika ada seseorang mengambil peran peniup nafiri, mengajak dia, akhirnya dia datang ke gereja. Ingat Daud pernah berkata, aku sangat bersuka cita ketika aku dengar orang lain berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Artinya ada saja orang yang senang diajak ke gereja. Berjuanglah supaya kita menjadi anak-anak imam besar agung, anak Tuhan Yesus, yang mengambil peran meniup sangkakala, mengumpulkan anak Tuhan berkumpul di kemah pertemuan, dan menggerakkan pasukan Tuhan yang di timur dan yang di selatan untuk bergerak dalam agenda Tuhan. Shalom dan Immanuel.